Wah, asuk. Kaget, Cok. Oke teman-teman, jadi di belakangku ada bangunan kosong. Ini namanya Quarters Guru Labis. Jadi tempat ini dulunya diperuntukkan untuk para guru di sekitar wilayah sini, buat mereka tinggal di sini. Cuman setelah 2-3 tahun ditempati, dan yang nempati juga cuman beberapa orang doang, akhirnya bangunan ini ditinggalin sampai akhirnya bangunan ini kosong selama belasan tahun. Jadi di sini ada 5 blok, setiap blok ada 8 rumah. Total ada sekitar 40 rumah kosong. Di setiap lantai itu udah pada rusak, apalagi yang atas gentengnya udah pada jatuh gitu. Terus yang bikin sedikit ngeri adalah di depan pas quarter Labis ini ada kuburan Islam di depan situ dekat. Lalu dulu katanya orang-orang pindah dari sini tuh karena ada gangguan makhluk gaib yang entah, kita nggak tahu itu asli atau enggak. Tapi yang jelas ntar malam kita mau nyoba explore, masuk ke atas, terus kita bakal ke Blok D, karena di Blok D itu tempat yang paling jauh dari jalan. Terus beberapa minggu lalu aku pernah ke situ dan itu tempatnya emang paling rusak, paling ngeri gitu. Jadi kita nanti akan naik ke Blok D pas sudah entah mungkin maghrib isya gitu kita naik. Dan teman-teman, jadi ntar aku tayangin artikelnya, dikutip dari media massa dari Malaysia. Konon katanya di sini tuh sering ada penampakan. Jadi warga-warga sekitar sini tuh sering ngelihat, katanya di lantai 4-nya pas malam-malam tuh ada sosok tinggi, katanya berdiri di rooftop gitu, di bagian sana, di bagian rooftop. Nah, tapi kita nggak tahu itu beneran atau enggak. Mungkin kita sekarang mau keliling santai dulu, ngeliat berapa blok gitu. Jadi teman-teman, ini blok pertama, sekaligus blok yang paling dekat dengan jalan raya. Kenapa pas kita shoot video ini banyak suara kendaraan? Karena emang di depan sini itu tuh jalan raya. Dan ini adalah blok A, kalau kalian lihat. Ini adalah blok A, itu sepeda kita letakin di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh udah pada rusak. Mungkin ini juga tingkapnya kayaknya dicuri, diambil. Terus banyak kaca pecah di mana-mana, lemari, pintu pada kayak gini. Tuh, lihat tuh kaca. Terus ada sendal bayi, kita nggak tahu tuh kenapa sampai sini. Tuh, tapi aku dengar suara apa ya? Jadi mungkin nanti cukup sampai sini. Kita lanjut pas sudah malam, sedikit gelap gitu, biar lebih lebih serem, lebih mencekam gitu. Sekarang 5:30, jadi kita tunggu santai-santai duduk di sini dulu.
Oke teman-teman, jadi ini udah jam 7 lebih, jam berapa? 7 lebih 5. Jadi aku mutusin buat masuk aja karena sebenarnya ini udah gelap, walaupun ternyata nggak jadi hujan, tapi mendung, tapi nggak hujan. Tapi ini udah gelap, jadi kita mungkin langsung masuk aja. Soalnya ntar biasanya kalau udah jam-jam segini tuh peralihan dari terang ke gelapnya tuh lumayan cepat gitu. Nah, jadi sekarang kita masuk. Seperti yang tadi aku bilang, katanya tuh di sini ada sosok makhluk tinggi besar di Pampe lantai 4. Aku nggak tahu di blok yang mana, tapi kita pilih blok yang paling jauh dari jalan, blok D ini. Kita coba masuk, kita buktiin. Tapi buat apa ya, buat kredit aja, semua yang aku tampilin di sini itu tuh real. Kita maksudnya aku tuh nggak ngedit, nggak nambah-nambahin, nggak ada gimmick atau apapun. Terus aku juga orangnya yang termasuk orang yang percaya nggak percaya, walaupun lebih ke nggak percaya sama hal gituan. Terus aku tuh lebih ngeduluin hal-hal yang masuk akal. Maksudnya kalau ada sesuatu kejadian yang aku nggak tahu, aku pasti bakal ngaitin ke hal yang masuk akal dulu daripada langsung nyimpulin kalau itu hal gaib gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jelajahin dulu. Tuh rimbun banget di sini. Oh, banyak kaca cuy. Ini masih di lantai 1. Baunya busuk banget. Serius, aku tuh nggak tahu ya ini celana di lantai itu celana apa gitu maksudnya. Ada celana lagi. Oh shit. Masuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini di lantai 2. Mungkin buat biar nggak sepi-sepi amat, kita sambil bahas sejarah bangunan ini. Ini blok B, ini blok E yang kita jelajahi. Ini blok D. Nanti di lantai 4 itu tuh ada bilik yang satu rumah yang menurutku tuh sedikit aneh. Tuh lihat, sampai masuk ke dalam. Ini di lantai 3. Ini tuh cuma ditempatin 2-3 tahun doang. Shit.
Ada bangkai, Cok. Loh. Tuh, lihat. Bangkai, terus tulangnya banyak banget. Tulang kecil-kecil. Tuh, ini juga ada tulang kecil. Ada bantal. Tuh. Ini sih creepy ya. Tuh yang itu apa ya? Itu itu kan A. Yang itu A. Ini B, ini C, ini D, dan yang sebelah kita, sebelah yang ini tuh E. Tadi kita duduk di A, terus tuh aku samar-samar denger suara orang, kalau nggak dari yang B ya dari C gitu. Itu apa ya? Di sebelah. Kita naik ke puncak gunung tinggi. Tunggu, kita ke rumah satunya. Wow, tuh banyak banget. Jam lebih 10. Tuh ya, keramiknya pada ngangkat. Oh, ini mau runtuh cuy. Tuh ini, itu ada kepala, terus ada bekas lilin. Di sini tuh banyak banget bekas-bekas lilin yang aku nggak tahu buat apa. Mungkin ada orang yang tinggal di sini. Dan ini adalah tunggu, aku pegang aja kameranya. Ini adalah ruangan yang menurutku paling creepy. Ada sabuk. Tunggu, sebelum kesana kita lihat. Lihat akar pohonnya. Terus itu pohonnya tuh sampai masuk, gila. Keramiknya pada ngangkat. Tuh lemari, tuh apa namanya, aku nggak tahu ya, daun-daun banyak banget. Mungkin
atasnya buat sarang apa gitu. Nah ini kalau dari sini kita bisa lihat pemandangan yang sebenarnya cantik sih. Itu di sana tuh bandar ya, bandar Labis. Jadi kalau malam harusnya sana tuh terang banget. Dan ruangan yang paling creepy selain ini karena apa namanya, akarnya tuh sampai ke lantai masuk, ruangan yang paling creepy adalah ini sih. Sama banyak juga daun-daunnya, kaca berserakan. Nah wah asuk kaget cok. Anjir. Wah ini sih yang menurutku, kedua ini yang menurutku rada gimana gitu. Soalnya dulu pas aku kesini tuh dia pintunya jedar gitu, tapi overall biasa aja ya, atau karena mungkin belum gelap total ya. Nah harusnya bau busuk, harusnya yang katanya di lantai paling atas ada sosok tinggi hitam itu tuh di sini. Walaupun aku nggak tahu spesifik bloknya blok apa, cuman harusnya di bagian sini. Terus kalau kalian mau explore kesini, ini tuh banyak banget paku. Banyak paku, jadi hati-hati. Terus banyak kaca juga. Kita turun pindah ke blok apa ya, blok apa gitu. Azan maghrib. Udah azan maghrib. Kita mungkin muter sekali. Lagi azan. Nggak kelihatan apa-apa, kocak. Oke teman-teman, jadi kita baru aja coba naik ke blok D, terus kita nyoba naik ke blok A di sini.
Dan ini adalah apa ya, blok yang paling dekat dengan jalan raya ya, paling dekat. Kita coba naik, tapi sepi banget ya. Mana depan itu kuburan, terus baru aja itu selesai azan. Kita tunggu bentar lah. Oke teman-teman, kita lanjut ke blok A. Blok A. Terus jujur perasaanku udah nggak enak. Kita cepat-cepat selesai aja. Ini blok A, blok yang paling dekat sama jalan raya. Kita mau sekalian bikin video cuy. Pakai apa ya, ini lantai 2. Gila panas banget sih. Tuh suara-suara nggak jelas. Tuh lantainya tuh sampai apa, kayak ngangkat gitu loh. Terus banyak kaset, banyak kaca-kaca. Terus aku nggak tahu itu apa. Wow, ini sih udah gelap ya. Oh shit man. Ya mungkin gitu doang sih ya, nggak ada yang gimana, apalagi ini blok A, blok yang paling dekat sama jalan raya.
Tuh, kalau kamu lihat, kalau kalian lihat di sana tuh, itu blok B lantai 4. Mungkin ya, sebenarnya aku nggak berharap bakal dapat penampakan atau apa gitu sih. Suara apa ya? Suara apa ya? Baiknya aku pergi. Oke teman-teman, mungkin kita sambil nganotin sepeda. Mungkin cuman segitu sih. Jadi buat kalian yang berharap bakalan ada penampakan ini itu, ada suara gedebiak gitu, sore aja sih, soalnya jujur aja, kalau kalian bikin video eksplorasi terus benar-benar real, nggak ada settingan, nggak ada gimmick, nggak ada apa-apa gitu, kalian bakalan susah banget nemuin kayak gitu, entah itu penampakan atau suara apa gitu, kalian bakalan susah banget, serius. Dan itu tepatnya di situ, kalau nggak di situ, kalau kalian lihat di sana tuh katanya yang kelihatan ada penampakan tinggi besar, hitam tinggi besar gitu. Tapi kita udah naik di blok D yang notabene paling serem, terus blok A, tapi nyatanya nggak ada apa-apa, dan ya menurutku ya begitulah, emang kenyataannya kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau kalian berharap bakal ada penampakan itu, kayak kalian nggak bakalan nemu di sini sih. Aku ngalamin yang kayak gituan, yang aku nggak bisa ngejelasin secara logika gitu, yang masuk akal. Itu cuma ada 2 kejadian. Yang pertama tuh Banaspati, yang kedua kemarin waktu ekspedisi orang Mawas. Itu emang ada suara, tapi aku juga nggak bisa mastiin itu suara hantu atau itu suara entah hewan atau entah suara apa gitu. Tapi itu tempatnya di hutan. Kalau ini rumah kosong yang sebenarnya aku rada gimana sih, barusan kayak suara ayam, kayak iya serius, suaranya kayak gitu dari blok, nggak tahu blok B atau blok C gitu. Tapi tadi di blok D itu tadi emang ada bangkai ayam atau burung, tapi besar ya. Itu ada beberapa, ada 2, 3, 4 kalau nggak salah. Yang satu tuh masih lumayan fresh, bulunya masih ada. Dan aku nggak tahu kenapa ada ayam di situ terus mati gitu aja di sana, di satu rumah. Terus itu tuh ada beberapa bangkai ayam gitu. Aku nggak tahu sih itu buat apa. Tapi overall semengerikan apa bangunan ini, aku bisa kasih rating mungkin di 7 mungkin. Hal yang bikin serem tuh karena ini kosong udah belasan tahun, terus nggak kerawat, terus dekat kuburan Cina, terus dari media massa Malaysia juga pernah ngeberitain kalau ada penampakan. Tapi yang bikin nggak serem tuh ini dekat jalan raya, sini jalan raya, di sana sekolah,
Terus di sini banyak botol miras, jadi kemungkinan besar banyak orang yang emang masuk ke sini, banyak alat kontrasepsi yang kemungkinan juga kalau anak-anak buat bolos juga ke sini. Terus hal-hal yang harus kalian perhatikan kalau mau ke sini itu tuh, di sini banyak paku, banyak kacanya banyak banget. Terus kalau kalian naik ke lantai paling atas, kalian harus hati-hati soalnya gentengnya itu udah apa ya, kayak pada mau jatuh gitu loh. Terus ubinya, keramiknya tuh udah pada naik. Aku nggak tahu itu cuman ubinya atau emang ada apa struktur yang udah lapuk atau apa gitu, aku nggak tahu. Tapi kalau kalian mau kesini, pastiin kalian pakai sepatu. Kalau malam kalian bawa senter. Gitu doang sih. Mungkin cukup sekian. Kalau kalian nonton dan kalian suka, makasih. Terus kalau kalian nggak suka juga ya, eksplorasi yang nggak ada gimmick, nggak ada settingan ya, kalian bakal nemu yang kayak gini. Kecuali emang konten eksplorasinya tuh buat hiburan gitu. Jadi ya gitu. Buat kalian yang udah nonton, makasih. Aku mau lanjut pulang karena ternyata di sana mendung, terus sudah ada petir gitu. Jadi aku mau langsung pulang. Makasih yang udah nonton.